Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adit Rulianti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Fisika UHAMKA 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita bahas pemikiran-pemikiran beliau terkait dasar-dasar pendidikan, mari kita kenali terlebih dahulu sosok Ki Hajar Dewantara melalui biografi. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama sebenarnya beliau adalah R.M. Suwardi Suryaningrat, yang merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama G.P.H. Suryaningrat. Nah, bagaimana sih latar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini? Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan formal diantaranya yaitu Sekolah Belanda 3, terus ada Quick School, dan terakhir ada Stovia. Stovia ini merupakan sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Meskipun pada akhirnya Ki Hajar Dewantara ini tidak menyelesaikan pendidikannya yang dikarenakan sakit. Selanjutnya, profesi yang digeluti oleh Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme, yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu seperti Sediotomo, The Express, Medan Java, dan lain sebagainya. Selain sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara ini juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perjuangan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan di Indonesia. Setelah kembali dari pengasingan, bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yakni Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Perguruan Nasional Taman Siswa ini memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Di dalam slide ini kita bisa melihat Taman Siswa pada saat zaman dulu dan pada saat zaman sekarang. Terdapat perbedaan, namun yang menjadi hal yang sama yaitu di saat zaman dulu maupun zaman sekarang, Taman Siswa ini masih aktif dalam pengajaran dan pendidikan. Sistem pendidikan di Taman Siswa ini menjadi titik awal perubahan sistem pendidikan di Indonesia, di mana pada saat itu masih menggunakan metode pengajaran kolonial, yakni sistem pendidikan perintah dan sanksi. Di Taman Siswa ini menjadikan pendidikan sebagai pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan pada peserta didik. Rasa kebangsaan ini ditujukan agar peserta didik lebih mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya kita bahas mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, di mana anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari seorang petani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya yang cukup, serta tangan dingin Pak Tani ini, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh tapi tidak akan optimal. Dasar pendidikan yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam ini? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Konteksnya yaitu konteks lokal sosial budaya peserta didik. Lalu bagaimana dengan kodrat zaman? Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Contohnya yaitu pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Yang tentunya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 ini tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau ini, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga ke pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati kehidupan. Hal ini menjadi kekuatan khusus untuk pendidikan di Indonesia. Dasar selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Selain itu, keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, serta pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak bisa saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak dengan baik dan optimal. Yang terakhir adalah sistem Among. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengatur dirinya sendiri, manusia yang berdiri sendiri dalam hal merasa, berpikir, dan bertindak. Dan tentunya dalam sistem Among ini, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkepribadian dan berkarakter yang baik. Pendidikan sistem Among Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menghasilkan manusia berdaya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Dalam sistem Pamong, guru berperan sebagai pamong. Peran pamong menurut pandangan Ki Hajar Dewantara sangat mulia, karena semua aktivitas pamong difokuskan untuk kepentingan pengoptimalan potensi yang ada pada diri peserta didik. Sehingga menjadi seorang pamong diharapkan mampu mengenali karakter anak dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu kemampuan dasar dimiliki anak. Dan yang kedua adalah potensi anak sesuai dengan garis kodrat. Ketiga yaitu kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan. Dan terakhir yaitu guru mampu memfasilitasi kemampuan anak untuk mengolah hasil temuannya. Dari keempat hal tersebut, peran guru sebagai pamong secara nyata memperlihatkan kecenderungannya untuk berpihak kepada anak. Artinya, seperti semboyan Tutwuri Handayani, guru pamong kepada anak tidak sekedar memberi motivasi, tetapi justru lebih dari itu, guru harus bisa mengidentifikasi karakteristik dan potensi serta kemampuan-kemauan dan memiliki siswa. Sehingga siswa mampu mengeksplorasi daya ciptanya, rasa, serta karsanya, agar bisa menghasilkan sebuah karya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.